playing victim orang, terus cenderungnya bersifat pesimis dan tidak dapat menghargai momen-momen bahagia. Jadi emang nggak bahagia karena otaknya itu yang tadi. Kan itu jadinya ke mental juga, udah rusak gitu kan berarti. Terus menyalahkan apapun kecuali dirinya sendiri. Jadi kayak aku benar. Jadi ada nih orang yang kayak gini deh. Aku pernah dengar gini orang ketika dia berdebat sama seseorang nih, udah kalah telak, nggak bisa untuk dia udah nggak. Jadi kayak gini, padahal aslinya itu dia enggak. Nah itu jadi harapan kita sendiri, like victim kita jadinya kan. Terus untuk yang masih overthinking gitu, ya udah cukup sampai di otak aja gitu. Kalau mau overthinking, bagus tuh overthinking masa depan, gitu, mau ngapain, harus tujuannya untuk apa dalam hidup. Cari kesibukan tuh emang malam sih biasa kalau overthinking tuh, orang-orang yang overthinking tuh penyakitnya tuh muncul tuh malam hari. Nah kalau bisa tuh cari kesibukan deh, ngapain, olahraga, kerjain tugas, bermain sama teman-teman, nggak apa-apa. Pulang rumah capek, tidur, kelar. Besok ngejalanin hari yang baru lagi. Gitu. Ya itu tadi dari Hilmi dan dari Alida ya. Mungkin operator kita mau ngomong, mana tahu katanya tadi mau nyampok nih operator. Mana tahu ada mau ngomong tentang overthinking. Kayaknya operator kita juga orang yang overthinking guys gitu. Boleh? Ada mau ngomong? Oh enggak, malu dia malu. Malu dan busy. Yang satu malu, yang satu busy gitu ya. Jadi ya kayak tadi aku bilang, jangan, maksudnya ya hindari lah, maksudnya diminimalisir lah si overthinking itu gitu. Mungkin ada saran kita mau kemana lagi nih setelah overthinking? Tadi kan playing victim. Ya kita boleh deh yang masalah-masalah dalam relasi gitu, boleh dibahas nih hari ini. Titik terendah. Titik terendah. Wah, ada requestan dari Pak Direktur kita. Membahas tentang titik terendah dalam hidup. Wah, agak dalam banget. Aku jujur nih pernah ngalamin itu. Dan cuma ada satu orang yang ada di samping aku. Ada yang bisa tebak? terlalu semangat gitu ya. Jadi ya, emang ketika kita mau tahu siapa aja yang ada di titik terendah tuh, ya pas kita ngalaminnya. Jadi emang harus dialamin dulu, baru tahu siapa yang bakal ada. Nah kalau gimana ya, titik terendah tuh definisinya banyak sih, apapun ya bisa diinin. Tapi kalau untuk aku relasi, aku nggak pernah merasakan di titik terendah dalam relasi, tapi titik terendah dalam masalah hidup ya. Mungkin Alida pernah mengalami titik terendah dalam relasi, boleh dah dibilang, diomongin, diceritakan. Sebelumnya aku bingung nih titik terendah tuh seperti apa sih maknanya. Oke, aku jelasin ya. Titik terendah itu, emang maaf ya guys, teman aku yang satu ini otaknya cuma 1 GB. Gak bercanda. Jadi emang dia tuh titik terendah tuh titik terendah itu menurut aku ya, itu kan definisi pribadi sih sebenarnya. Titik terendah itu ketika kita ngalamin di mana bener-bener kayak kalau mau dibilang aku mau mati aja deh gitu, kayak nggak ada lagi alasan untuk hidup, nggak ada lagi alasan untuk bertahan. Kayak gini, ketika aku selama ini tiap harinya punya alasan untuk tough, ini benar-benar aku nggak punya alasan, hilang. Kayak itu tuh titik terendah kayak gini, karena kita, kalau aku sih ngalaminnya dulu ketika orang-orang yang aku sayang tuh pergi. Itu aku ngerasa titik terendah karena nggak punya support system. Itu sih, kehilangan support system tuh susah banget sih, karena ya iyalah, kita kan makhluk sosial, tetap butuh orang yang support, yang ngobrol, yang ngajak jalan gitu istilahnya. Dan itu hilang, dan itu aku ngalamin titik terendah dalam hidup aku yang kayak bener-bener, wah aku harus jalan sendiri nih, aku harus mandiri ternyata gitu. Itu sih titik terendah. Jadi kayak ya gak enak banget sih ngerasain itu. Kayak kalau mau
jangan lagi, cukup sekali itu aja, karena itu bener hari aku tuh nggak ada hari tanpa nangis gitu, nggak ada hari tanpa sujud tapi nangis gitu sih ceritanya. Jadi ya gitu, itu kayak bener-bener titik terendah, bener-bener ya sakit lah gitu, kayak sampai turun berapa kilo mungkin kemarin, nggak tahu juga, aku bener-bener yang kayak stres, jerawatan parah gitu-gitu. Aku kayak gitu orangnya, aku udah stres, jerawatan, kurus, rambut rontok, kan jadi nyeritain aku, udah kita udah. Jadi terendah aku itu waktu kelas 12, akhir-akhir mau masuk perguruan tinggi deh. Nah itu, aku nih awalnya pengen jadi dokter dari kecil. Sebenarnya belum berubah sih. Iya, baru banget. Jadi kayak sebenarnya tuh aku belum berubah sih cita dari kecil, cuman kayak aku tuh pengen bangetnya tuh jadi dokter. Tapi karena masuk jurusan IPS, aku juga takut nggak kuat sih sebenarnya di IPA, karena kayak aku tuh nggak kuat hitung-hitung soalnya. Aku lebih suka hafalan. Jadi takutnya nggak kuat kalau di IPA. Cuman kayak ternyata di IPS ini susah banget masuk jurusan yang diinginkan. Nah gitu, kayak lebih prefer anak IPA gitu yang gampang masuk, kayak anak IPA bisa masuk IPS, sedangkan di IPS nggak bisa masuk IPA. Aku kayak stres gila sih, stres banget. Jadi kayak aku bingung mau ngapain nih, aku mau masuk kemana nih. Dan orang-orang sekitar aku nih setiap aku nanyain bagusnya masuk mana ya, beda-beda pilihannya. Apa nggak makin mumet tuh? Suruh masuk hukum, suruh masuk apa lagi ya, sastra Inggris, jadi guru, pariwisata, beda-beda. Dan aku disuruh mutusin di antara ke banyak hal itu. Gimana tuh? Gimana ya? Aku sampai kayak ya nangis setiap hari untuk memikirkan keputusan itu. Kayak ujung-ujungnya ada satu temennya ibu aku sama ayahku juga kayak setuju sama pendapatnya temen ibu aku, kayak bilang untuk masuk jurusan teknik informatika aja karena bidang-bidangnya bagus gini-gini kan. Ya aku juga itu sih, ya juga sih ya, kenapa nggak situ aja. Tapi aku takut nggak kuat. Nah, katanya nih, apa namanya, kalau jurusan itu mendingan yang kita sukai, yang kita dalami gitu kan. Nah, aku takut karena aku nggak mendalami hal itu, dan aku sebenarnya suka juga bagian komputer, aku suka, tapi nggak begitu dalam gitu. Cuman jadi aku takutnya nggak kuat aja gitu, kayak tiba-tiba pengen kayak jangan sampai salah milih jurusan, kayak semester 2 semester 3 atau nanti semester 4 sama semester 5 gitu udah pengen ganti jurusan jadinya. Makanya aku jadi bingung, aku mempertimbangkan hal-hal yang sangat harus dipertimbangkan lah untuk kedepannya, untuk masa depan. Nah, jadi kalau kata ibu aku sih, ini kan kamu ini punya lahan. Nah, lahan kamu ini dari boksit. Sedangkan orang-orang tuh ngasih kayak disuruh tanam pisang, suruh tanam buah-buahan lah atau sayur-sayuran. Sedangkan di boksit ini rata-rata tuh kayak nggak bisa nggak sih tanam-tanam hal-hal kayak gitu. Nah, benar-benar nggak bisa ternyata. Jadi kayak ayah aku memberi alat kayak misalnya apa sih namanya itu, traktor ya, yang untuk nah dikasih alat ini, nah galilah bauksit ini bisa dijual, bisa di itu, nah itu. Jadi kayak dikasih arahan, tinggal kau ngejalaninnya aja. Itu sih. Oke, berarti Alida titik terendahnya ketika dia harus memilih mau ke jurusan apa, mau kemana gitu ya. Itu aku juga pas mau kuliah emang berat sih. Dan itu kalian nggak boleh ngejudge. Kadang ada orang yang denger gitu, jadi kak kuliah ya udah ngerasa titik terendah dalam hidup. No, kayak tiap orang tuh punya batas, maksudnya mereka punya kapasitas diri sendiri gitu, jadi nggak boleh ngejudge orang. Kenapa aku nggak pernah mau ngejudge orang, karena gini, kita tuh punya batasan yang kita cuma kita yang tahu, ya kan, cuma kita yang tahu, cuma kita yang mampu. Jadi jangan ngejudge orang, karena kalau kau jadi dia belum tentu kau juga kau bisa kayak dia gitu menurut aku. Nih kalau ada yang mau ngejudge Salida tadi bilang karena cuma gara-gara cuma kuliahnya stres, ngerasa titik terendah dalam hidup. Enggak gila gitu, karena emang beda-beda kan porsi orang gitu.
Nah kalau Hilmi apa nih Mi? Pernah nggak ngerasa titik terendah dalam hidup yang benar-benar kayak gitu? Gimana Mi? Tadi benar kata Debbie. Apa namanya? Titik terendah itu relatif ya. Di sini kita juga nggak adu nasib gitu kan. Debbie gimana, Alida yang gimana. Cuma untuk cerita curhat aja. Kayak titik terendah kan kalau misalnya baby tadi sampai fisiknya itu keganggu gitu kan, bereaksi kalau hati itu udah nggak baik-baik aja gitu, sama halnya dengan Alida gitu ya, ngerasain sih gimana. Aku juga pernah gitu kayak gagal di pilihan hidup sendiri gitu, segala macam, ngerasa ya baby sendiri nggak ada orang lain di sampingnya lagi gitu, ngerasa udah sendiri. Nah kalian ya kalau misalnya lagi di titik ini nih, titik terendah, boleh sih kayak refreshing gitu, nyari hal biar biar kadang ini ya, kalau udah di situ tuh dari titik terendah, ntar kita terjerumusnya kemana, ke depresi, kena mental segala macem, kayak tadi baby tuh kayak ngerasa pengen bunuh diri gitu kan, itu pada udah parah banget tuh kan. Tadi ngomongnya gitu kan ya. Iya kan, kadang-kadang harusnya iya kan, ngomong aja gitu kan. Ya kan, udah ngomong aja itu berarti udah sampai depresi kan, itu udah hal yang bahaya lah gitu. Oh iya. Terus tahu. Terus kayak mana tadi? Lupa gue. Kalian nanti ngerasain kalau misalnya lagi di situ tuh gak pengen ngelakuin apa-apa, kerjaannya tuh tidur, yang kayak tadi baby sama Lida nangis, mungkin cowok-cowok juga biasa nangis ya kan, jangan malu-malu, nangis aja. Cowok nggak pengen ngelakuin apa-apa, hari-harinya tuh kerjaannya, aku kemarin tuh sampai pengen waktu itu cepat berlalu, tidur aja terus gitu di rumah tuh, tidur aja, karena ya nggak kayak nggak sanggup aja gitu menjalani hidup. Kalau bangun tuh ada aja nanti apa namanya masalah-masalah gitu. Terus kalau aku sih lebih lari dari masalahnya itu sampai udah benar-benar baik aja tuh, ikutin prosesnya ya, jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif aja sih. Oke, itu kalau versi Hilmi beda-beda tipis sama Aida, berarti tentang memilih kuliah gitu ya. Ya aku juga waktu milih kuliah ya lumayan complicated, lumayan lah, yang hampir membuat gila juga gitu, tapi bisa diatasi karena mungkin sebelumnya ada yang lebih besar, sebesar dunia masalahnya, jadi kayak ya udah gitu. Terus juga kalau ya titik terendah orang beda-beda ya, kadang juga aku ngerasa temen yang aku nih dulu kayak temen yang kayak baru, nggak boleh aku bilang baru, tadi aku bilang nggak boleh ngejudge orang, oke maaf guys. Jadi kayak dia ngerasa orang tuanya kelahi gitu ya, itu udah ngerasa terendah dalam hidup, itu tuh ada juga gitu, yang kayak itu tadi kayak aku bilang, porsi orang tuh beda-beda. Ada orang yang udah ini aku pernah baca gini deh, kayak itu tuh kayak meme gitu atau quotes pengingat diri gitu loh. Aku pernah baca gini, jadi ada satu orang, dia tuh anak ketiga, mamanya udah nggak ada, bapaknya masih penjara, kakaknya abangnya itu yang pertama bandar narkoba tapi udah dikejar-kejar gitu. Terus kakaknya yang kedua, pokoknya mereka tuh complicated banget, tapi dia tetap bertahan hidup sampai akhirnya dia udah nyerah mau bunuh diri, tapi dikasih jalan akhirnya dia ini kayak ya itu. Bahkan orang yang udah separah itu, kayak aku dengernya parah sih, itu udah parah banget sih menurut aku, karena kayak dia aja nggak tahu mau nyandar kemana kan gitu. Kayak kalau kayak kita kan kayak Aida masih punya ibunya untuk memberi pikiran yang jernih untuk dia berpikir gitu ya.
Dan mungkin Hilmi juga punya teman atau mungkin punya orang terdekat atau punya mamanya gitu yang bisa ngasih juga pikiran yang baik gitu untuk dia. Nah waktu itu aku juga adalah gitu. Nah kayak kalau kayak yang tadi yang aku ceritain kayak dia nggak punya siapa-siapa lagi gitu untuk didengar. Tapi dia bertahan. Nah itu kan porsi setiap orang ya gitu. Jadi aku nggak bisa ngejudge orang dengan bilang kayak gini, ah masalah aku lebih gede bermasalah kok. Kalau ada temen kalian lagi cerita masalahnya terus terus temen kan ngomong kayak gitu, nggak usah temenin. Hai bilang, hai aku nggak lagi bandingin, aku nggak ada nasib nih gitu, aku mau cerita gitu sih kalau titik terendah dalam hidup ya sampai saat ini. Ya kayak aku bilang tadi semoga itu doang, nggak gimana gimana banget lagi, kayak udah berat banget, emang berat banget kayak ngerasa ya gitu lah pokoknya ya titik terendah dalam hidup tuh cukup complicated. Ini udah jadi ke hidup ya, mau nyambung lagi ke hidup yang lain gitu misalnya. Tadi kan kita relasi nih awalnya. Mana tahu ada request lagi dari Kak Fani mungkin atau operator kita mau bahas apa nih sore hari ini. Tadi titik terendah dalam hidup Pak Dir yang request. Gitu. Jadi kita hari ini bebas banget, temanya kemana-mana. Apa tuh? Oh iya itu sih. Ini masih nyambung sama yang semalam ya Kak ya, sedikit banyak masih nyambung sama yang semalam. Jadi kalau belum tonton yang semalam, keluar dulu, tonton dulu yang semalam, baru masuk lagi ke sini ya guys. Masih nyambung sih. Ini yang part ini kita nyambung ke child married. Jadi pernikahan dini tapi yang memang menikah bukan by accident gitu. Jadi kayak bukan married by accident, tapi emang nikah. Kadang itu ada orang yang mungkin sudah mapan, kayak mungkin dia tamat SMA lah, 18 tahun kayak aku gitu ya. Menikah dengan pacarnya mungkin yang udah umur 22 tapi sudah mapan dan mereka merasa mereka siap gitu. Itu itu sebenarnya ada oke-nya dan enggaknya. Yang pertama, oke-nya ya, mereka menghindari zina, ya kan? Jadi tidak berzina, ya udah menikah saja karena juga sudah mapan, sudah mampu, ya sudah. Yang kedua, konsekuensinya yang kayak aku bilang semalam ketika dia hamil, perempuan di bawah 21 tahun hamil, resiko kegugurannya lebih besar. Resiko kegugurannya ya lebih besar lah gitu. Jadi mungkin kalau ada yang mau menikah di bawah umur, ya itu di bawah umur ya. Tapi kan kalau kalau dalam izin orang tua boleh, dalam pengawasan orang tua boleh, dan orang tua setuju tidak ada paksaan itu boleh. Jadi kayak bukan dijodohin ya kayak zaman dulu kan banyak dijodohin gitu. Jadi kayak antar dua belah pihak mau, orang tua mau itu nggak apa-apa banget. Tapi ya kalau bisa jangan hamil dulu ya, karena nanti resikonya tinggi. Kalaupun mau ya inilah kayak ya jaga-jaga lah gitu. Kalau emang mau punya, karena kan ada yang mau, aku mau punya anak umur 18, wah gila, berarti umur aku udah punya anak dong. Kayak anak punya anak gitu nggak sih? Jadi ya, kalau menurut kalian gimana sih? Kayak ada nggak nih di lingkungan kalian yang child married? Ada nggak? Mana tahu temennya Hilmi, temennya Alida. Kalau misalnya di desa kampung itu udah wajar ya. Nah, kalau di perkampungan itu udah hal yang berat. Kalau di perkampungan itu, di pedesaan itu udah hal yang wajar gitu kan. Mereka menjodohkan anak-anak mereka ke desa tetangga, ke apa segala macam. Nah, yang jadi permasalahan itu ketika sudah menikah dan memiliki anak, yang balik lagi yang jadi korban anaknya belum tentu sih memang mereka mapan secara finansial tapi belum
siap secara mental untuk memiliki anak. Sih kasih bebannya jatuhnya balik lagi ke anaknya nanti. Jadi dipikir-pikir dulu gitu segala macam untuk orang tua di sana gitu untuk menikahi anaknya di bawah 21 tahun. Ya itu kayak yang aku bilang tadi kan, kalau misalnya mau menikah muda gitu, tapi sudah ini anggaplah mereka sudah mapan finansial, tapi yang kayak Ilmi bilang tadi belum mapan secara fisik, enggak mental gitu ya. Ya itu kayak aku bilang tadi, jangan hamil dulu ya, pacaran aja, tapi pacaran halal gitu kan, pacaran halal, stay halal guys. Jadi ya gitu, kasihan, pikirlah ke depannya, kasihan anaknya, kasihan juga diri kalian sendiri menanggung beban, karena ketika udah punya anak kan tanggungannya udah beda banget ya, udah nggak bisa nongki lagi, udah nggak bisa have fun, udah nggak bisa, udah fokus sama anak yang emang kalian inginkan. Ingat, anak itu tidak minta dilahirkan. Jadi ketika anak bilang, akan aku nggak bisa dilahirin, jangan jawab, bapak pun nggak mau lahir, itu nggak mungkin karena kalian yang buat sebenarnya. Gitu guys, jadi ya pikirkan baik-baik, kalau belum siap punya anak ya jangan, kalau sudah siap baru kayak gitu. Kadang ada kok yang udah nikah tapi mereka nahan ya untuk punya anak, karena ya itu alasannya mereka belum siap, itu malah bagus. Jadi kayak mereka pacaran halal tapi juga ngerasa belum siap, ya jangan. Bener sih, itu pilihan yang tepat menurut aku, karena semua tuh udah diatur sama di atas. Kalau kayak orang bilang, kenapa udah nikah 3 tahun, udah nikah 4 tahun belum punya anak? Emang karena mereka nunda? Enggak lah gitu. Itu tuh udah diatur semua. Nanti tua nggak bisa punya anak. Enggak, anak tuh rezeki. Itu sih kan. Jadi ya, menurut aku, kalau aku sendiri, aku tidak merekomendasikan child marriage, karena aku memang belum mau married. Dulu aku bilang aku mau married kamar SMA, tapi ternyata tidak guys. Tidak semudah itu. Tapi kalau ada yang melamar aku, tapi kayak 7 turunan, nggak apa-apa. Tapi kayak 7 turunan, hubungi kontak di bawah sini. Lelang diri aja. Ya tapi emang kayak nggak, aku nggak merekomendasikan untuk nikah di bawah umur. Nikah muda. Kalau belum siap, jangan. Nikahlah tunggu siap. Jangan nikah karena umur udah tua. Nikahlah ketika siap. Kayak Kak Wici udah 25 belum nikah, ya karena dia belum siap. Jadi nggak masalah. Gitu sih. Gitu menurut aku. Jadi nikah ketika sudah siap dan punya pasangan. Kalau mau nikah nggak punya pasangan nggak bisa juga. Jadi ya carilah pasangan. Kayak dulu Kak Wici pasangannya baru nikah. Tadi itu jadi bridesmaid. Dari kasih dari awal lolos enggak. Jadi ya balik lagi ya. Mungkin Alida ada mau nambahin? Ada nih kayak udah nggak tahan kali mau ngomong. Aku sih nggak terlalu banyak bahas tentang pernikahan dini ya. Soalnya kata ibu aku sih, kayak kalau memang nih, kayak rata-rata orang pengen nikah dini itu gara-gara udah nggak sabar, pengen ngelakuin hal HS ya namanya, nggak sabar, jadi makanya nikah. Cuman itu lagi sih, balik lagi, takutnya kalau udah punya anak nggak jadinya penyakit, karena kan belum sesuai kan umurnya tuh. Kayak kalau umur 16 terus 15, 17 juga nggak sih ya, gitu deh pokoknya. Ya kalau memang mau nikah nggak masalah, tapi ya ditunda dulu deh punya anak ya, kasian sama diri sendiri. Love yourself ya guys. Iya, ya kalau menurut Alida ya. Kalau untuk aku enggak, karena ya menikah tunggu siap. Jangan ketika ya boleh ya, maksudnya baik sih. Kayak kalau udah ngempet ya nikah aja biar nggak dosa gitu kan. Biar nggak dosa ngelakuinnya. Tapi ya balik lagi, buat apa kalian nikah cepat kalau ujung-ujungnya gagal? Ya kan? Jadi yang menikah ketika siap. Finansial, mental, semuanya. Jangan gagal. Kayak udah banyak orang gagal di dunia ini, jadi jangan kalian termasuk dari orang-orang gagal itu. Jangan menikah atas dasar aku pengen, ya udah apa jadinya, jadi aku cuma pengen aja gitu, nggak ngapain nikah kan untuk seumur hidup. Kalau aku sih sekali seumur hidup. Jadi ya
pikirkanlah mateng-mateng sebelum menikah, karena menikah itu tidak semudah yang dipikirkan. Ya nggak Kak Fani? Tuh kan, tuh. Pak dia udah menikah kan? Semudah yang dipikirkan tak Pak? Menikah. Mikir aja mudah bener sih. Di jalannya susah kan Pak? Susah. Apalagi kalau rumah tangga. Kalau nggak punya pekerjaan yang tetap, nggak usah nikah. Usahain. Kasihan istri kalian mau dikasih makan apa? Modal nafsu doang. Ada otak kalian. Iya kan? Iya. Jangan dong. Oh iya. Jangan ya guys, jangan, pokoknya menikah tunggu siap, tunggu mapan, tunggu mantap gitu baru nikah gitu sih menurut aku. Jadi ya jalani hidup masih muda, senang-senang tapi tidak merusak masa depan. Kayak aku bilang semalam, nonton yang semalam ya, kalau belum nonton yang semalam. Ya ini gitu. Jangan bodoh. Apalagi guys, ada yang mau tambah? Ini aku kayak ngoceh sendiri. Aku podcast sendiri aja nggak sih besok? Nggak usah ada tamu. Oke, jadi aku pernah baca katanya nih, nikah itu masalahnya nggak pas pacaran. Berbeda lagi. Jadi kayak masalah yang nggak diduga-duga katanya gitu sih. Aku kan nggak tahu nih. Aku belum nikah nih. Jadi kayaknya operator ini tahu deh. Apa tuh? Operator Kak Winci loh. Oh iya. Ya katanya gitu kayak masalah yang nggak diduga-duga. Jadi makanya kayak sebelum nikah ya mikir-mikir dulu deh. Atau Linda mau mencoba nikah biar tahu masalahnya apa? Boleh sih guys. Ada yang mau hubungi bawah ini? Amit-amit banget. Serem. Boleh, syaratnya tak kayak 7 turunan yang kayak aku bilang tadi. Mau nikah sekarang boleh. Syaratnya kayak 7 turunan nggak habis. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Jadi ya intinya gitu sih. Jadi jangan menikah ketika kalian belum siap. Nikah ketika siap. Jangan cuma karena pengen. Mati nggak sih aku dengernya kayak gitu. Aku menikah cuma karena ingin. Jadi ya intinya gitu. Mi mau tambahin nggak sih Mi? Dari tadi diem doang. Tambahin Mi, menurut kamu gimana nih kalau nih? Betul tadi ya. Kalau cuma modal pengen gitu, ini lihat ke belakang gitu, ada keluarga, 2 keluarga yang disatuin. Terus katanya juga menikah itu apa namanya, ibadah yang paling lama ya. Jadi jadi kalau cuma modal pengen terus udah gitu, cerai kan nggak lucu ya gitu. Nah jadi bahan candaan aja gitu. Jadi harus serius gitu, harus jadi teman itu. Iya, jadi nikah itu nggak cuman ngeluarin hasrat seksual doang ya. Jadi, nikah itu nyari partner hidup, inget itu. Ya, begitu deh. Ada tambahan lagi Mbak Beauty? Mbak Beauty ini banyak ngomong ya. Oke. Podcast selanjutnya aku sendiri tidak bisa mendapat tamu. Nggak usah, nggak apa-apa. Aku ngomong sendiri. Nanti aku ngajak operator aja yang ngomong. Sedikit-sedikit boleh lah ngomong kan, bantu kan gitu. Jadi ya itu sih guys. Kalau kalian mau request nih, kalian mau bahas apa? Komen, kami bahas. Kami pelajari, kami bahas, kami pecahkan masalah kalian. Kalau kalian mau, kalau juga kalian mau cerita, kami ada konselor sebaya gitu. Terus kalau kalian mau jadi entrepreneur muda, bisa ke PKBI daftar jadi anggota forum remaja gitu guys. Jadi di PKBI kami menerima segala kalangan, tidak ada senioritas. Buktinya aku baru masuk, santai sama Pak Dir ya nggak Pak Dir? Nggak ada senioritas, tidak ada
semua sama. Kalau kalian transgender pun kami terima di PKBI. Toleransi guys, kami serba toleransi. Nggak ada perbedaan agama, nggak ada perbedaan ras, suku. Nggak boleh. Manusia kan sama-sama manusia, sama-sama makan nasi kok. Jadi ya intinya jangan nikah muda, please. Kalau kayak itu turunan boleh. Jadi ya itu, tapi itu balik lagi pilihan masing-masing, hidup masing-masing. Aku cuma menyarankan, merekomendasikan kalau aku enggak gitu. Aku mau lebih milih jadi wanita karir aja dulu sebelum menikah biar kaya. Amin. Nah, ada lagi? Mau nyambung kemana lagi? Cukup. Ya cukup deh ya nggak sih? Oke. Kayaknya cukup untuk hari ini. Kita sambung besok. Mana tahu ada tamu baru, tidak mereka berdua lagi. Aku bosan. Mungkin Kak Fani mau menghadirkan tamu, atau Kak Wici, Kak Padir, untuk menemani. Hah? Oh, agak berat ya, Pak? Ya sudah. Ya udah. Kan nggak dengar suara Bapak. Jadi ya sudah, hari ini cukup. Terima kasih lagi Hilmi dan Alida sudah menemani saya berbincang sore ini. Untuk teman-teman yang mau request, boleh request di bawah di komen, mau bahas apa, kalian tertariknya apa, itu boleh banget. Ntar kami kabulkan sebisa kami, gitu sih guys. Oke, makasih teman-teman semua untuk hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih juga Mbak Beauty. Dah, yeay.